dibagi 10.000. Kalau ternyata semua pasar di Kota Bandung kumpulin gitu, lebih Pak 10.000. Ya, Kota Bandung punya berapa pasar? Oh. Katakan ada 100.000. Satu dibagi 100.000. Berapa itu nilainya? Ada Pak. Ada ya. Ada tapi kecil. 100.000 gitu aja. Tadi 10.000 gitu kan ya? Oke. Nah kalau saya kumpul lagi, bukan Kota Bandung, saya kumpul Kota Sumedang, Kota Purwakarta, yang tetanggaan aja sama Bandung, Provinsi Jawa Barat misalnya, Ciamis, Tasik, Garut, terus jalan lagi Sukabumi, bla bla bla, saya kumpulin, ya sampai Bogor misalnya ya, yang masuk DKI saya nggak hitung, yang masuk Banten saya nggak hitung. Kira-kira ada berapa Pak? Ada 100.000 tadi Kota Bandung, ditambah berapa gitu misalnya, lebih nggak kira-kira dari 500.000? Lebih ya? Berapa itu? Saya juga nggak mendetek angka-angka tersebut ya. Kalau lebih, katakan 1 juta misalnya, berarti kekuatan Anda adalah 1 terhadap 1 juta, 1/1 juta. Berapa itu dihitung? Nggak bisa kan? Nah, makanya karena kita pasarnya sangat berdaya, kita sebut aja. Jadi kekuatan tarung Anda itu 1 per 1 juta. Ada nggak nilainya? Ada, tapi 0,000 sekian, ya kan? Nah itu kalau makin besar pasarnya, makin besar lagi, maka kita sebut ada nilai, namun mendekati angka 0, ya kan? Makanya itu kita sebut, ini boleh digeser terus ya Pak ya, limit dari 0 gitu, ya. Nah, jadi tadi punya pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Nah, itulah ciri-cirinya. Nanti Bapak kalau tahu, Bapak pergi ke pasar, Bapak sudah bisa lihat-lihat ini pasar apa ya. Nanti ngamatin lagi. Jalan kan, di situ ada toko-toko dengan produknya yang bermacam-macam. Nanti Bapak bisa kategori, ini pasarnya apa ya. Terus nanti bertanya dan bertanya gitu. Ya. Oke ya. Nah, itu persaingan sempurna. Nah, yang disebut saya katakan dengan struktur, nah ini kan tadi yang tadi sangat besar gitu ya. Nah, kita lawankan sekarang. Ini ekstrim ketemukan sama ekstrim. Ekstrimnya apa? Dari yang sangat besar tadi, penjualnya sangat besar ya, large size ya. Nah, terus menjadi tinggal 1. Nah, tadi udah disebut oleh Bapak, namanya monopoli, Bu. Nah, tapi saya kan belum nyampe ke situ. Ya, nah penjelasannya oke. Nah, karena ini lawannya yang besar tadi, lawan kan sekarang tinggal 1. 1 aja deh. 1 penjual. Ada nggak ini Pak di dunia nyata? Ada Bu. Silakan, apa misalnya? Listrik. Tolong. Oke. Sebut produsennya, sebutkan juga produknya. PT PLN Persero Bu, monopoli listrik Bu. Oke, PLN ya. Ini orang PLN ini tahu banget nih. Iya, karena belum dikasih kesempatan kan? Orang lain ya, artinya pemain lain ya, belum ya? Secara skala besar belum, masih retail kompetitornya kecil-kecil. Kompetitor retail kecil, oke, sama PLN tuh nggak digubris yang kecil-kecil itu ya. Nah, misalnya kalau dia bikin genset sendiri, terus meinikan satu kampung, satu RT nggak digubris ya, atau di satu komplek nggak digubris kan? Iya toh, nggak digubris oleh PLN. Kenapa? Sebab PLN ya, Bapak dan Ibu tahu kan, Pak ini tahu benar Pak Afi ya, pasti tahu sekali. Pak Faisal ini tahu benar ya, coba Bapak dan Ibu cek ya, bandingkan di perumahan yang RS ya, RS ya Pak ya. Tangga sederhana. Nah, ada S lagi, RSS sosial, gitu ya. Tarif sosial. Yep. Tarif sosial. Jadi kalau di situ saya nggak ngikutin keseluruhan ya. Nanti tolong kalau ini diluruskan gitu ya. Ada nggak yang masih punya daya satu rumah 450? Masih ada Bu. Subsidi.
Masih ada. Nah, itu subsidi ya, 450. Kebayang oleh Anda, serumah Pak, dia hanya punya daya 450 untuk semuanya gitu ya. Untuk semuanya itu. Bandingkan sekarang dengan rumah tangga ya. Makanya dikasih R1 ya Pak ya. Betul ya? R2, R3, nggak tahu R berapa Sampai gitu R3. ya. R3 ya, oke. Tarifnya kan, ini saya juga ngeri nih, soalnya apa? Dengar-dengar kemarin kan udah warning ya, Bu Sri siapa SM tuh, Bu Sri Mulyani. Nanti BBM naik, orang mau beli Pertalite harus bawa KTP, bawa apa? Rumit gitu ya. Nanti kalau PLN mungkin hal yang sama juga ya. Nah, tapi udah di warning, ini hanya untuk orang yang ini gitulah. Nanti Bapak tahu sendiri. Oke? Nah, sekarang bandingkan sekarang ya. Yang tadi yang banyak, besar ya, terus menjadi satu. Kira-kira karakteristiknya berubah enggak? Berubah kondisi. Yang satu ini berubah apa kira-kira? Berubah Satu. harga. Price ya. Oke. Jadi tadi ada satu lagi ya, nanti saya bandingkan. Satu. Jadi produk itu hanya satu-satunya. Jadi dia no substitute. Tidak punya produk pengganti. Bandingkan dengan wortel di pasar persaingan sempurna tadi. Bapak nggak suka dengan wortel Lembang atau wortel Ciwidey, saya mau wortel dari Cisarua, boleh aja. Ya. Bapak tinggal milih, nggak suka ini pindah ke pedagang lain kan gitu ya. Benar nggak? Tinggal jalan dikit. Sudah dapat itu produk dari yang lain gitu. Untuk wortel. Gak suka kentang juga hal yang sama. Gak suka beras, boleh Pak, milih aja. Ya, sekenyangnya mau milihnya sampai kayak apa gitu. Oke. Nah, berarti di sini di pasar persaingan sempurna karena produknya tadi diperlakukan sebagai apa? Produk yang homogen ya, homogeneous produk, berarti di kepala konsumen itu sudah ada image ya, sudah terbangun image wortel dari mana-mana ya itu gitu kan. Jadi Bapak nggak memasalahkan lagi diproduksi petani Lembang, petani Ciwidey, petani Cisarua atau petani yang lain luar kota juga boleh, nggak dimasalahin gitu ya. Cuman yang penting Bapak lihat, saya mau beli wortel barangnya bagus, saya mau beli kentang barangnya bagus, itu aja kan selesai. Nah, tapi kalau di monopoli ya sudah Bapak di sini punya alternatifnya banyak, nggak suka ini pilih ini, nggak suka ini pilih, banyak pilihan itu ya. Nah sekarang bandingkan dengan satu, hanya ada satu penjual. Jadi di pasar hanya ada single producer atau single seller. Apa konsekuensinya? Elastisitas harga. Apa konsekuensinya? Elastisitas harga meningkat. Enggak, Pak. Sebelum ke elastisitas. Sebelum. Konsekuensi kepada konsumen adalah, kan Bapak tadi saya suruh milih. Produknya cuma satu-satunya ya diproduksi itu. Misalnya PLN mau naikkan tarif. Mohon maaf loh ya. Bu, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa ya, kan ada orang PLN ya. Alternatifnya buat konsumen apa Pak? Pasang itu PLTS Surya Bu, PLTS Surya, tapi biayanya mahal. BPP-nya masih itu tinggi. kan belum. Saat ini memang sudah ada EBT, energi baru terbarukan. Salah satunya dengan energi surya. Tapi kan belum Pak, kecuali tertentu. Karena saya bimbing mahasiswa saya yang teman Anda, senior Anda MM, yang saya sebut beliau itu tinggalnya di Kalimantan Timur ya, itu yang meneliti EBT tadi, penggunaan EBT, energi surya. Dia tinggal di kotanya itu Penajam namanya. Penajam. Ya. Di Penajam ya. Nah di Penajam ya kebetulan dia ambil operasi dengan saya pembimbingnya 2 orang gitu ya. Nah itu udah selesai itu ya. Alhamdulillah penelitiannya ini bagus sehingga dijadikan model di Kalimantan gitu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah seperti itu gitu ya. Jadi jadi acuan lah untuk teman-teman di Kalimantan sana ya.